Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah ahibati fillah. Teman-teman MBI CT Muslim Biker Indonesia chapter Tangerang dan juga tuan rumah, barakallahu fikum jami'an. Dalam kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masih duduk bersimpuh untuk membahas qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sebagaimana wasiat para ulama, afdhalul ibadah ba'dal faraid talabul ilm. Sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardu adalah menuntut ilmu. Ini perlu diperhatikan. Maka jangan entengkan aktivitas antum semua menuntut ilmu. Perjalanan antum yang masya Allah teman-teman biker motor, jadi motor nggak dikenal ugal-ugalan di jalan, ya motor nggak dikenal ya ngabisin umur di jalan, ya kita yang masya Allah punya wadah MBI ini ya nggak dikenal sebagai orang-orang arogan, tapi apa, masya Allah naik motor dengan adab, ya kemana pula dipakai untuk apa, untuk ibadah kajian, ya setiap tarikan gas antum, setiap bensin yang antum keluarkan, setiap perjalanan yang antum merasakan dari panas dinginnya, antum niatkan itu untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan dihitung nilai apa? Ibadah. Subhanallah ya. Akan dihitung nilai ibadah, dan itu bahkan dikatakan sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardu. Setelah antum masya Allah ya ada ibadah zakat ya, kemudian sholat, ya, kemudian juga puasa, masya Allah tiap harinya antum ada waktu untuk apa? Menuntut ilmu. Kenapa? Menuntut ilmu nggak cukup setiap khutbah Jumat. Menuntut ilmu nggak cukup sepekan sekali. Menuntut ilmu nggak cukup, ya, apalagi diwakilkan atau lihat YouTube. Nah, atau lihat subhanallah medsos, nggak cukup. Berkah ilmu justru dengan apa? Jerih payah kita, ya. Allah hitung dari jerih payah kita. Lihat kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat kehidupan para tabi'in, ya salafus saleh. Lihat antum bayangkan, menuntut ilmu mereka jalan kaki. Imam Ahmad jalan kaki dari Baghdad, dari Irak ke Yaman untuk belajar dengan Abdul Razak bin Hammam. Ya, jalan kaki, masya Allah. Imam Bukhari menempuh hadisnya mayoritasnya dengan jalan kaki. Sebagaimana sempat dihitung diperkirakan perjalanan Imam Bukhari jalan kaki mencari hadis sekitar 14.000 sekian ratus kilometer jalan kaki. Nah, mungkin kita ngegas Jakarta Bali 1.300 kilometer. Beda sama Imam Bukhari mencari hadis jalan kaki. Justru keberkahan bukan pada fasilitas. Keberkahan dengan apa? Jujurnya niat kita. Wah, ini penting. Sebelum mulai kajian, bersihkan hati kita. Wah, subhanallah, Allah jadikan keberkahan. Islam itu jaya bukan karena ekonomi, bukan karena senjata, bukan karena fisik, tapi karena apa? Karena jujurnya iman mereka. Nah, masya Allah, ya dengan sedikitnya fasilitas, bayangin Abdul Razak bin Hammam sampai disebutkan oleh para ulama, ma ra'aitu aktsara majlisan ba'da majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa majlisi Abdul Razak bin Hammam. Ya, aku tidak melihat majlis yang lebih banyak setelah Rasulullah dari majlis Rasulullah sebanyak majlisnya Abdul Razak bin Hammam. Yang hadir puluhan ribu manusia datang dari penjuru dunia mencari hadis ke Sana'a, Yaman Utara. Ya, jalan kaki.
Ya, dalam keadaan gak ada speaker. Dalam keadaan kalau masjid gak akan menampung. Belajarnya di lembah-lembah, di wadi-wadi. Dalam keadaan gak ada kamera HP untuk di zoom, disimak berikutnya di YouTube kalau gak paham. Gak ada juga pengeras suara. Kebayangin 20.000, 30.000 orang dengerin gurunya bicara dengan sedikitnya fasilitas. Tapi keberkahan ilmu ada pada mereka, Masya Allah. Ya, sampai kata Syekh Mubil rahimahullah ta'ala, rubba bil faqr yusa'iduka fi talabi ilmik. Bisa jadi dengan kefakiran, ya, itu bisa menjadi apa? Faktor kemudahan Anda untuk menuntut ilmu. Jadi jangan nggak pede, fasilitas serba ada bukan berarti kita jauh dari ilmu. Ya, saya mau menuntut ilmu kalau nanti motor saya sudah ganti mogi. Nah, saya mau menuntut ilmu kalau saya mampu beli bensin. Gak demikian. Ini menunjukkan apa? Himmahnya yang lemah, semangatnya yang lemah. Para ulama zaman silam coba, gurunya, syekhnya ngajarkan yang hadir 30.000 orang. Kebayang suara yang 30.000 orang bakal kedengar dari mana suara syekhnya? Gak ada loudspeaker, gak ada karpet yang begitu panjang dan lebar. Nah, tapi apa? Justru Masya Allah ajibnya keberkahan mereka dapat. Sekali lagi, keberkahan ilmu tidak dilihat dari fisik, tidak dilihat dari fasilitas, ya. Tapi sekali lagi kembali kepada hati kita, rahimahumullah jami'an. Kita menuntut ilmu, tujuan awal kita menuntut ilmu harus kita luruskan. Adalah untuk apa? Liyurfa'anna al-jahl. Untuk mengangkat dalam diri kita segala kebodohan. Itu tujuannya menuntut ilmu. Bukan membodohkan orang, ya, bukan menyesatkan orang, ya, bukan juga untuk merasa dirinya lebih punya kedudukan, ya, bukan juga agar pengikutnya banyak, bukan pengen diangkat wibawanya, bukan. Tapi apa? Mengangkat kebodohan dalam diri kita. Rahimahumullah, sekali lagi tazkiyatun nufus, ya, atau nafs ini perlu bagi kita untuk dibahas kapan saja, di mana saja. Karena ada saatnya hati kita akan teracuni dengan niat-niat, kotoran niat. Ya, bagi para dai ada saatnya hati akan teracuni. Ya, bagi mereka yang ahlul ibadah juga akan ada saatnya teracuni. Bagi mereka yang sibuk, Masya Allah, menservis orang tua, birrul walidain, akan ada saatnya diracuni. Bagi mereka yang marbot masjid, DKM pun akan ada saatnya diracuni. Bagi mereka panitia kajian pun akan ada saatnya diracuni. Bagi mereka yang penggiat dakwah pun dan para peserta kajian juga akan ada saatnya diracuni. Maka tazkiyatun nafs sekali lagi dibutuhkan oleh siapa saja, ya, kapan saja dan sering untuk diulang-ulang. Dalam pembahasan pertemuan pertama tentang pembahasan al-ikhlas sudah kita sebutkan dari definisi ikhlas, ya, makna ikhlas, dalil-dalilnya, juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan akan bahayanya syirik, besarnya ataupun kecilnya, yang nampak ataupun yang terselubung. Nah, berikutnya kita lanjutkan pada halaman 42 dari Tazkiyatun Nafs karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Kita masuk pada halaman 43, bahwasanya ikhlas juga mencakup semua perbuatan. Ikhlas juga mencakup semua perbuatan, perkataan, namun ini tidak terjadi pada semua manusia, ya. Bahkan terjadi pada sebagian besar di antara mereka. Kaum muslimin mayoritasnya jika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, yang keikhlasan ini dibangun di atasnya ibadah seperti, ya, puasa, salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, maka kita bisa melihat tanda-tandanya. Ya, orang ikhlas, karena ikhlas termasuk amalan anggota badan atau amalan hati? Amalan hati.
Jadi amalan itu dibagi menjadi 3. Amalan hati, amalan anggota tubuh, dan amalan lisan. Dan ini termasuk iman. Termasuk iman. Adapun sebagian firqah-firqah yang menyimpang, aliran yang menyimpang, mereka sebagiannya menjadikan di antaranya amalan itu cukup dengan apa? Lisan dan perbuatan, nggak perlu dengan hati, nggak perlu dengan hati. Nah, ini pemikiran yang menyimpang. Jadi cukup kita beramal, ya, walaupun hati nggak beramal, yang penting apa? Nampak lisan dan gerakan itu beramal. Berarti ini ciri-ciri apa? Termasuk siapa orang menyimpang seperti ini? Kira-kira siapa? Nggak peduli dengan hati. Yang dipedulikan cuma apa? Lisan dan amalan yang zahir nampak dari anggota tubuh. Berarti termasuk golongan ini siapa? Munafik. Ahsan. Ini orang munafik, menyimpang. Dia mengeluarkan istilah iman apa? Dari amalan hati. Jadi hati nggak masuk kategori iman. Cukup lisan dan apa? Perbuatan. Maka dikatakan beriman. Berarti orang munafik nih masuk yang ini. Nah, namanya munafik. Munafik ini sebagaimana disebutkan adalah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Dan nifaq itu dibagi menjadi 2. Nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq amali, nifaq amalan, ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, nggak mengeluarkan kita dari keislaman. Jangankan kita, Umar bin Al-Khattab tanya kepada Hudzaifah bin Yaman, sahib sir Nabi, ya, sahabat rahasia Nabi, ya, dia intelnya Nabi, yang orang-orang pada nggak tahu, dia sudah tahu data-data, dan dia termasuk tahu data-data jadwal daftar orang munafik. Sampai Umar berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, ya Hudzaifah, coba apakah ada namaku di situ? Subhanallah. Ya. Fa juga Ibnu Abi Mulaikah, dia bertanya, ya, aku mendapati adraktu 30 sahabiyan, ya, ma minhum illa yakhafu minan nifaq. Ya, aku melihat 30 orang sahabat, tidak aku lihat pada mereka kecuali apa? Mereka sangat takut dengan perbuatan munafik. Ini para sahabat, apalagi kita orang. Ya, janji kadang enggak ditepati, dikasih amanah kadang ingkar, ya. Dan nifak-nifak amali, ini namanya nifak amali. Dan terjadi pada kita, bukan jarang, sering juga terjadi pada kita. Makanya di antara untuk mengobati nifak seperti ini, di antaranya apa? Datangi sholat, dapati sholat ketika takbiratul ihram. Barang siapa mendapatkan sholat ketika takbiratul ihram, ya, dia dapetin takbiratul ihram, maka apa? Akan dilepaskan dari diri dia 2 hal. Apa? An-nifaq wan nar. Dijauhkan dari apa? Sifat munafik dan neraka. Nah, selama 40, ya. Ada yang mengatakan 40 hari. Makanya semangat terus. Jangan sampai Masya Allah motornya gede, masjidnya di samping, gak mau jalan kaki, ya. Nah, subhanallah, masjid dekat gak mau didatengin, gak mau datengin masjid. Subhanallah, yang touring jauh, ya, mau didatengin padahal kepanasan, kehujanan, buang duit, ya, ngabisin tenaga. Yang masjid di sebelah gak datangi. Apa yang bedakan? Iman. Nah, nifak yang kedua adalah nifak i'tiqadi. Nifak yang kaitannya dengan keyakinan. Maka kalau ada nifak seperti ini, dia bisa kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Maka ini yang perlu diperhatikan, ya. Perlu apa? Dibedakan. Ada munafik yang sampai kafir, ada yang nifak amali, ya, yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, contohnya apa? Contohnya munafik yang i'tiqadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat
At-Taubah ayat 65. Ya. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Ya. Ini didapati ada seorang laki-laki yang melihat Nabi SAW. Dia berkata apa? Aku tidak melihat orang yang perutnya lebih buncit daripada dia. Aku tidak melihat orang yang kalau membaca Al-Quran, ya, tapi dia pendusta. Aku tidak melihat orang yang kalau turun ke medan perang, dia paling penakut. Ini sedang siapa? Gunjing Nabi SAW. Kemudian sahabat yang ada di hadapan dia langsung beranjak pergi lapor kepada Nabi. Dan Nabi dalam keadaan marah, mukanya wajahnya merah. Nabi langsung naik ontanya. Kemudian laki-laki ini tahu Nabi marah, dia mengejar Nabi sampai tersandung batu, terjatuh berapa kali. Ya Rasulullah. Ya ini ayat turunlah ayat ini. Wala in sa'altahum, tatkala kau bertanya kepada dia, apa? Dia akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami ini hanya main-main saja. Berlebihan saja main-mainnya kami. Ya. Kemudian apa? Allah jadikan ayat ini turun. Qul, ay katakan wahai Muhammad kepada dia. Abillah, apakah dengan nama Allah, wa ayatihi, dengan ayat-ayat Allah, wa rusulihi, dan rasulnya Allah, kuntum tastahziun, kalian bermain-main? Ini peringatan keras. Ya, apakah dengan itu kalian bermain-main? Bermain-main dengan apa? Bermain-main dengan, yaitu dengan ayat Allah, dengan rasulnya, ya, juga bermain dengan di antaranya apa yang disampaikan dari Rasulullah. Maka ini nggak boleh bermain-main dengan syariat. Ya, langsung Rasulullah marah. Ya, lanjutnya apa kata Rasulullah SAW dalam ayat ini? La ta'tadiru, nggak ada udzur lagi bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Di sini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang beriman itu bisa kafir. Orang yang sudah syahadat, jangan bilang selamanya kalau sudah syahadat pasti masuk surga. Jangan dulu. Ada saatnya syahadat itu batal, terhapus syahadatnya. Ada pembatal-pembatal keislaman, di antaranya salah satunya ini, nifaq i'tiqadi. Ya. Allah katakan apa? Melalui lisannya Nabi, la ta'tadiru. Udah enggak ada udzur lagi. Kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Setelah syahadat kamu kafir. Nah, maka ini juga pendapat, ya. Orang yang beragama pakai perasaan, ketika ada seseorang, ya, ini sudah dikeluarkan dari keislaman, dia pakai perasaan dia, kok kamu tega sekali mengeluarkan dia dari Islam, padahal dia sudah syahadat loh ya. Dulu syahadatnya sampai nangis-nangis, kasihan, sampai meninggalkan keluarganya yang masih musyrik, meninggalkan keluarganya yang belum masuk Islam, dia sendirian. Memangnya kalau syahadat gak bisa keluar dari Islam? Tetap bisa mengeluarkan dia dari Islam. Dia murtad karena nifaq i'tiqadi. Ini ya. Maka di antaranya nifaq ini ya adalah termasuk nifaq i'tiqadi, salah satu penyebab keluarnya seseorang dari Islam. Contoh nifaq i'tiqadi di zaman kita sekarang, seperti ketika ada yang mengatakan tusuk kundi lebih baik daripada jilbab. Itu nifaq amali apa i'tiqadi? Antum sekarang bisa praktek. Ketika ada orang mengatakan lantunan kidung, lantunan musik, lantunan lebih baik daripada adzan. Amali apa i'tiqadi? Gak mungkin muncul dari amali. Keyakinan dia. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, jantung kita, hati kita kal-kidr, seperti panci. Dan isi hati kita mafil kidr, yaitu apa yang ada di dalam panci. Mau air, mau kuah, mau racun, ya kan? Dan lisan kita adalah gayungnya. Ucapan seperti ini gak mungkin apa? Mujarrad amalan, gak mungkin. Tapi apa? Apa yang ada di dalam panci digayung oleh lisan dikeluarin. Dan itulah nifaq i'tiqadi. Di zaman Nabi SAW, awal mula orang-orang munafik muncul di zaman Nabi adalah ketika hijrahnya Nabi ke Madinah. Karena sebagian mereka yang masuk Islam kepepet, masuk Islam karena takut dengan Nabi dan para sahabatnya dan kekuatan Islam, mereka pura-pura Islam,
ya, tapi menyembunyikan kekufurannya. Ya. Dan mereka menyembunyikan kemunafikannya. Sedangkan munafik di zaman sekarang terang-terangan mengancungkan pedang, lisannya, tangannya di dunia maya, di dunia nyata masih dilindungi, masih punya HAM, ya, nggak ada yang ditakuti. Ini munafik zaman sekarang. Nah, kalau munafik mau ditangkap, ya, dilindungi. Nah, nasallallahu afiyah. Ini rahmatullah jami'an. Tadi jenis termasuk dengan amalan, hati dan anggota tubuh, maka orang yang mengeluarkan amalan dari nama iman, penamaan iman, maka dia termasuk apa? Contohnya munafik. Ya. Kemudian ada sebagian aliran sesat yang jenis kedua. Mereka melihat bahwasannya lisan keluar dari iman. Lisan keluar dari iman. Cukup dengan hati, cukup dengan amalan, tanpa lisan, akhirnya apa? Akhirnya apa? Tetap masuk iman, kata mereka. Jadi walaupun tanpa lisan, dia juga dikatakan beriman. Walaupun tanpa lisan, dia juga dikatakan beriman. Contohnya siapa? Mereka mencukupkan apa? Mencukupkan hati, mencukupkan apa? Amalan, tapi lisannya nggak menunjukkan iman. Tetapi tetap dikatakan beriman. Ini berarti menyimpang apa nggak menyimpang? Taib, menyimpang. Contohnya siapa? Yang masuk dalam hal ini contohnya siapa? Tadi munafik. Karena apa? Cukup apa? Perbuatan dan lisan, tapi hati nggak usah. Kalau ini kira-kira siapa? Kalau orang, contoh orang siapa? Pamannya Nabi. Siapa? Nah, dia dengan hati meyakini kebenaran Nabi. Sampai dia membacakan syairnya sebelum wafatnya. Bahwasanya nggak ada keraguan keyakinan dia dengan Nabi. Ya. Nah, kalau seandainya bukan karena gengsi, ya, niscaya dia akan sudah mengucapkan. Ya. Karena apa? Takut kaumnya meninggalkan dia, sehingga dia tidak mengucapkan dengan lisan. Nah, Masya Allah, perbuatan anggota tubuh menunjukkan bahwasanya kalau ada orang ganggu Nabi Muhammad, pamannya ini terdepan untuk membela Nabi Muhammad. Nah, sampai pamannya ini, Abu Thalib ini, lebih sayang kepada Nabi Muhammad daripada anak kandungnya sendiri. Ya, keponakannya justru lebih disenangi. Cintanya lebih. Kenapa? Karena keutamaan pada Nabi Muhammad, jujurnya Nabi Muhammad. Anak-anak kecil main-main, Nabi Muhammad lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang, mentadaburi ayat-ayat Allah masih kecil. Ketika hamil didapati perutnya Aminah, ya, didapati seperti ada cahaya. Nah, sudah banyak tanda-tanda kenabian. Ya, subhanallah. Tetapi di akhir hayatnya dia enggan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Taib, bisa dipahami? Nah, berikutnya ada orang yang meyakini apa? Iman itu lisan, iman itu terkait dengan hati, tapi nggak perlu amalan. Nggak perlu beramal. Ya, ini juga aliran-aliran sesat di dalam Islam, ada yang seperti ini. Ya, udah kita sudah derajatnya, ya, ada hakikat, ada makrifat, ya, ada apa lagi? Hakikat, makrifat, apa lagi? Alhasil itu ya. Nah, berikutnya subhanallah, ya, kalau sudah derajat paling tinggi, sudah nggak usah beramal, kita sudah dijamin masuk surga, level kita udah tinggi, ya. Nah, walaupun apa? Walaupun minum khamr nggak apa-apa, zina nggak apa-apa, nasallallahu afiyah, ya, ninggalin sholat nggak apa-apa, puasa nggak apa. Kenapa? Sudah wali, ya, kita sudah levelnya level wali. Nabi SAW levelnya wali, ya, tapi Nabi apa? Nabi tetap sholat, jihad, sholat sampai kedua kakinya bengkak.
Nabi juga puasa, ya. Nabi juga melakukan apa? Ketika menggali khandak, parit, Nabi juga ikut mengangkat batu, ya. Kalau istrinya mereka ada jihad, mereka nggak mau kerja, biarnya anak buah yang kerja nih. Wali duduk di kursi aja. Nah, ini subhanallah. Yang keempat inilah ahlu sunnah wal jamaah. Tiga-tiganya ada. Apa? Lisan, amalan dari anggota tubuh, dan amalan hati. Kembali lagi rahmanakumullah. Termasuk ikhlas ini termasuk apa? Amalan hati. Ikhlas ini termasuk amalan hati. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, hati di antara kita nggak tahu. Hanya antum sendiri sama Allah yang tahu. Ya, hanya antum sama Allah yang tahu. Malaikat pun nggak tahu. Ya, malaikat pun nggak tahu. Ya, Allah yang betul-betul tahu. Makanya Allah berfirman dalam surat Ghafir, ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala apa? Yang tahu dari apa? Yang tahu dari apa? Kha'inatal a'yun, pandangan mata kita yang khianat. Dan Allah lah yang tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Ya, Nabi SAW telah bersabda, kita nggak dituntut untuk apa? Untuk merobek jantungnya manusia, untuk melihat apa isi hatinya. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat perawakan fisik kita, nggak lihat cakep apa enggaknya dia, tinggi pendeknya, warna kulitnya, nggak lihat rasnya, nggak lihat hartanya, tapi yang Allah lihat apa? Amalan dan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya, Allah nggak melihat apa? Nggak melihat dari postur Anda. Ya. Wala ila amwalikum, juga nggak melihat harta Anda. Walakin yanzur ila qulubikum wa ila a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati Anda semua dan apa? Amalan. Itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak dituntut untuk merobek hati, ngelihat isi hatinya. Nah, sekali lagi, ikhlas adalah amalan hati. Amalan hati ya berarti tersembunyi di dalam hati kita. Enggak perlu ditampakkan. Tetapi kadang kita bisa melihat athar pengaruh ikhlas dari seseorang. Di antaranya sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullahu taala, seperti ia katakan, ia tidak sholat melainkan karena Allah. Berbeda dengan orang yang tidak memelihara sholatnya. Kalau orang nggak ikhlas, sholatnya itu apa? Nggak istiqomah. Ya, sholatnya hanya ingin apa? Dilihat istrinya. Sholatnya hanya ingin dilihat tetangganya. Sholatnya hanya ingin dikatakan orang soleh. Tapi ketika orang-orang yang dia inginkan pamer nggak ada di situ, dia nggak lagi istiqomah. Karena sholatnya bukan untuk Allah. Sama kalau kita berteman, jangan teman karena dunia, jangan teman karena motor aja, jangan teman karena komunitas aja. Tapi apa? Kita berteman karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau teman kita niatnya kita berteman karena urusan dunia, nggak akan lama. Kalau kita berteman karena Allah, nih kekal. Ya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal siapa? Orang-orang bertakwa. Ya. Al-akhilla yaitu teman-teman apa? Teman-teman yang akrab. Ya. Teman-teman akrab nanti apa? Akan jadi musuh. Ya, akan jadi musuh. Kapan jadi musuh? Ya. Ketika di yaumul qiyamah. Ketika di yaumul qiyamah, ya. Maka orang yang berteman-teman karena dunia akan ada saatnya di akhirat akan apa? Bermusuhan, ya. Sebagaimana dalam surat ini, ya, surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Ya. Bahwasanya orang-orang yang akrab, teman akrab, ya, nanti pada hari yaumul qiyamah nanti di antara mereka akan bermusuhan. Padahal teman akrab, kecuali teman akrab yang dibangun di atas ketakwaan. Kita berteman karena ketakwaan, bukan karena dunia, bukan karena paras, fisik, bukan karena motornya, bukan karena hartanya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala.
kita selepas berpisah kajian nanti saling ngangenin. Touring untuk kajian, dakwah, timbul kangen. Apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah, berjumpa karena Allah. Di yaumul qiyamah juga demikian, berjumpa dalam keadaan apa? Tetap jadi teman akrab. Ketika nyari, mana si fulan dulu ya Rabb? Coba cari di surga paling bawah. Cari. Enggak ada surga paling bawah, mana si fulan? Ternyata naudzubillah ada di neraka. Diselamatin rame-rame. Apa? Teman yang banyak ini yang salehnya apa? Jadi syafaat. Ya, akan menjadi syafaat. Makanya jangan banyak cari musuh. Terutama naik motor di jalan jangan cari musuh. Digeber-geber, dibel-bel, dikasih sirine, ya. Masya Allah semua suruh minggir, dipukul kiri, pukul kanan. Rombongan rame-rame ini cari musuh. Nah, rahimahumullah, maka apa? Al-akhilla, ya. Maka teman-teman yang akrab pada waktu di dunia akan menjadi teman akrab di surga ketika apa? Ketika kita apa? Termasuk orang yang bertakwa, ya. Kita cinta karena Allah, lillah wa fillah, ya. Karena Allah, ada salah saling menasihati. Nah, ini rahmatullah jami'an. Oleh karena itu apa? Orang-orang yang tidak memelihara salatnya biasanya apa? Lantaran malu, riya, atau karena motif duniawi. Ya, kelihatan kalau orang sholatnya nggak ikhlas, kelihatan, ya, nggak istiqomah, ya, sholatnya nggak istiqomah. Baiknya sholat ketika ada mertua, ya, baiknya sholat ketika ada keluarganya, dan lain sebagainya dari motif-motif yang ia inginkan dalam hati dia. Nabi SAW telah bersabda, ya, bahwasannya dalam riwayat Tirmidzi ini, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajida fashhidu lahu bil iman." Ya. Apabila kamu melihat orang yang biasa ke masjid, maka persaksikanlah bahwa ia orang yang beriman. Ini menunjukkan derajatnya sudah iman, bukan Islam. Karena iman itu di atas Islam. Orang yang iman pasti dia berislam. Tapi orang yang iman belum tentu dia ihsan. Adapun orang yang ihsan pasti dia Islam, pasti dia iman. Adapun orang yang Islam, dia belum tentu orang yang beriman dan orang yang berihsan. Ini menunjukkan orang yang sering datang ke masjid, ini sudah derajatnya lebih dari seorang muslim. Tapi apa? Mukmin. Lebih tinggi. Kalau sudah adzan gelisah. Gelisah apa? Gelisah pengen cepat ke masjid. Bukan gelisah, ya Allah adzan lagi cepat banget nih. Nah, baru aja masuk mall udah adzan gitu kan. Nah, wah ini apa? Pengen apa? Hatinya pengen melangkahkan kakinya ke masjid. Oh ini termasuk apa? Tanda-tanda, termasuk juga yang masuk dalam hadis, ya. Sab'atun, ya, yadilluhumullahu fi dhillah la dhilla illa dhilluh. Yauma la dhilla illa dhilluh. Termasuk 7 golongan yang nanti dapat teduhan di yaumul qiyamah. Yang matahari dideketin 1 mil di atas kepala. Yang padang mahsyar itu rata, gak ada pohon, gak ada batu, gak ada bangunan, gak ada teduhan. Yang Masya Allah manusia ditenggelamkan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Ya, adapun mereka para pemuda yang Masya Allah, apalagi hatinya mu'allaq fil masajid, hatinya itu bergantung pada masjid. Ya, selalu pengen datangi masjid, kajian di masjid, sholat 5 waktu di masjid, ya, selalu ingin apa? Mendatangi masjid, 5 waktu di masjid, ajib. Ya, kalau sudah orang sering datang ke masjid, akan dijaga terus, hatinya dijaga, imannya dijaga, fisiknya pun juga dijaga. Apalagi masuk pembahasan Ibnu Qayyim, hikmah dibalik gerakan sholat, hikmah dibalik waktu sholat. Kenapa kok ada sholat subuh, sholat isya juga demikian? Ternyata semua ada ritmenya. Tapi itu dari sisi hikmah. Kita beribadah bukan karena hikmah, kita beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini rahmatullah di antara tandanya, dia apa? Sering apa? Membiasakan dirinya ke masjid. Ini tanda-tanda beriman. Ya, tanda-tanda orang yang beriman. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya
ya, yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Ya, hanyalah orang-orang yang beriman. Ini berkaitan dengan hadis yang tadi. Dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Gak takut sama musuh Allah, ya, gak takut sama orang-orang yang mendolimi dia, ya, tapi apa? Hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah mereka yang memakmurkan masjid Allah, termasuk DKM-nya, penggiat dakwahnya, jamaahnya, masya Allah. Ini mah ciri-ciri orang yang beriman, dan ini termasuk athar orang-orang yang ikhlas. Walaupun kita tidak vonis dia pasti ikhlas, tapi apa? Ini ada athar membekas ikhlas pada diri dia. Nah, dan kalaupun ada orang yang memuji, ya, hasil amalan kita kemudian dipuji-puji sama orang, bukan berarti pujian tersebut menunjukkan kita nggak ikhlas, tapi pujian tersebut mencerminkan juga bahwasanya orang yang memberikan testimoni siapa dia. Ya, ketika dipuji pun kita juga berlepas diri dari pujian. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, ya, jangan balas saya ya Allah, jangan siksa saya ya Allah, ya, dari apa-apa yang mereka katakan. Mereka mungkin memuji tapi nggak tahu sebenarnya saya itu nggak kayak gitu ya Allah, ya. Dan ampunilah aku dari apa yang mereka nggak ketahui. Mungkin aku melakukan dosa tapi mereka taunya baik-baik ya Allah, maka ampunilah diriku ya Allah. Biar apa? Kalau dipuji orang nggak terfitnah. Dipuji, bapak bisa aja. Nah, tambah lagi pak pujiannya pak, gitu. Bukan. Nah, ini jangan apa? Jangan merasa senang dipuji. Ya, jangan ujub. Ya, jangan ujub. Nah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Latihan ikhlas. Ya, latihan ikhlas. Kita semua selalu untuk apa? Melatih diri kita dengan yang satu ini. Kemudian juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya orang yang tidak sholat kecuali dengan mandi, wudhu, maka sesungguhnya ia tidak melakukan hal itu kecuali karena Allah. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Thauban radhiyallahu an, dia berkata, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini dan Tabrani al-Baihaqi, ya, istatimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Kata Rasulullah, sempurnakanlah dan janganlah kalian mengurangi. Ya, ketahuilah bahwa amal perbuatan kalian yang paling baik adalah salat. Bahkan dalam hadis, awwalu ma yuhasab alaikum as-shalah. Ya, pertama kali yang dihisab atas Anda adalah salat. Ya, adalah salat. Nanti akan ditanya adalah salat. Dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Nah, menjaga wudu itu berat. Ya. Tapi kalau kita kita niatkan terus semangat ibadah, Allah akan mudahkan kita. Allah pilihkan siapa hamba-hamba Allah yang Allah mudahkan. Ya, siapa hamba-hamba Allah yang Allah mudahkan. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Suyuti dan yang lainnya, kata Nabi SAW, ya, Innallah idza ahabba abdan hamahu fid dunya. Allah kalau ingin menjaga seorang hamba, Allah akan jaga dia di dunia. Dijaga dari apa? Dari syirik, dari bid'ah, dari kemaksiatan, dari syubhat, dari syahwat, dari malapetaka dan lain sebagainya. Dijaga oleh Allah. Ini tanda Allah juga cinta sama dia. Nah, ketahuilah bahwasanya amal perbuatan yang paling baik adalah sholat. Ya, tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Sekali lagi, wudu ini mudah dijaga bagi siapa? Bagi mereka yang Allah mudahkan. Ya, Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu mencipta atas kehendak Allah, dari siapa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas kehendak Allah, dan Allah lah yang memilih. Juga di sini Allah memilih siapa hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk mendatangi ketaatan. Sebagian orang, masya Allah, disuruh birrul walidain berat rasanya. Ya Allah, birrul walidain berat. Umiku nih kalau ngomong ya Allah nyelkit terus. Ya itu birrul walidain.
Sabar, jangan dibalas. Wala taqul lahuma uff, jangan bilang uff. Aduh, ibu ini aku terus dicela terus, dimaki terus. Udah diem aja. Itulah birrul walidain, ya. Makanya orang yang mudah melakukan birrul walidain, ya Allah mudahkan dia. Allah akan mudahkan diri dia. Wah, ini tantangan. Nah, juga orang yang Masya Allah dalam seharinya dia menjaga wudhunya, ya Allah ringankan bagi dia untuk apa? Menjaga wudhunya. Makanya himmah ini perlu ditingkatin. Makanya ketika sujud antum jangan lupa doa yang sering dilupakan. Ya, doa ini tolong hafalin nih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, Allah berkata kepada Nabi SAW, mengajarkan kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang tertidur, ya Muhammad qul fi salatik, wahai Muhammad katakan atau bacalah dalam salat kamu. Masya Allah, baca doa ini riwayat Imam Bukhari, ya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antakfirali wa tarhamani wa idha aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftunin wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. 9 permintaan. Itu penting. Allahumma ini as'aluka fi'lal khairat, ya Allah aku minta kepadamu ya Allah agar aku dimudahkan untuk menjalankan ketaatan. Ini penting, minta sama Allah. Ada ya, walaupun ustadz, walaupun hafal hadis, walaupun hafal Al-Quran, kalau nggak Allah mudahkan dia nggak dimudahkan untuk mendatangi apa dari Al-Quran hadis yang sudah dia hafal. Makanya minta sama Allah. Nah, belum tentu yang sudah hafal hadis dimudahkan untuk mendatangi amalan ketaatan, belum tentu. Makanya minta sama Allah. Jangan merasa pede nih. Ya, saya sudah dai ini, saya nggak perlu udah minta-minta gitu-gituan. Pokoknya hafal hadis Al-Quran. Ternyata apa? Hujjatun alaih. Dalil Al-Quran menjadi hujjah bagi dia. Ya, dituntut dia nanti. Nah, bukan menguntungkan tapi merugikan. Apa yang dia hafal, apa yang dia baca nggak diamalin, akhirnya apa? Merugikan diri dia, bukan menguntungkan diri dia. Nah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, dan mudahkan untuk meninggalkan kemungkaran ya Allah. Itu penting. Ya, walaupun sudah hafal Al-Quran, hafal hadis, ternyata nggak dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan kemungkaran, terjatuh dalam kemungkaran. Disebutkan oleh seorang syekh, ada salah satu anak penghafal Al-Quran, dari kecilnya ditarbiyah sama ibu bapaknya, penghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran mutqin, pergaulannya Masya Allah, ya, dijaga sama bapak ibunya. Subhanallah, satu ketika teman-temannya yang SMP ngajak dia reuni dan nginep di hotel. Nah, pertama dia ragu, akhirnya coba mengiyakan sekali aja, coba-coba kumpul sama teman-teman. Ya, subhanallah, teman-temannya di hotel punya kamar masing-masing dan diprank sama teman-temannya yang nggak soleh. Diprank dengan apa? Didatangkan wanita pezina yang sangat cantik membawa minuman khamr untuk mengetuk pintunya. Diketuk pintunya, langsung hati dia seperti apa? Terbang. Melihat wanita yang begitu cantik. Ya, akhirnya dipersilahkan masuk. Setelah masuk ditawarkan minuman, ya, sambil mabuk diajak berzina sama wanita ini. Ya, kemudian esok harinya diketok pintunya oleh teman-temannya, sudah didapati apa? Dia pintunya nggak terkunci, di bawah selimut dia telanjang dalam keadaan sudah nggak bernafas. Lihat, hafal Al-Quran, akhir hayatnya ternyata apa? Nih. Nah, ternyata pilih teman itu penting. Temannya anak kita juga penting kita pilihkan. Satu kali salah pergaulan, langsung ternyata saat itu apa? Membawa malapetaka. Ya, bukan sengsara membawa nikmat, nikmat sesaat membawa sengsara. Akhirnya sudah nggak bernafas, dalam keadaan telanjang di bawah selimut, masih dalam keadaan mabuk, meninggal setelah berzina. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya penting doa nih, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, dan jadikan aku cinta dengan orang-orang miskin. Miskin di sini bukan berarti miskin nggak punya duit, bukan. Ditakwilkan oleh para ulama, miskin di sini adalah orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Orang kaya tapi miskin, maksudnya apa?
Miskinnya miskin hati, yaitu apa? Rendah hati. Makanya disebutkan Ibnu Qayyim, mana yang lebih baik? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kira-kira mana yang enak? Antum pilih yang mana? Gak ada yang milih miskin tapi sabar. Berat ya? Nah, kaya bersyukur lebih baik daripada miskin sabar. Kenapa? Miskin sabar mungkin bisa jadi untuk diri dia sendiri. Tapi kalau kaya bersyukur, kekayaan dia digunakan untuk pintu-pintu ibadah yang lain. Mengumrohkan temannya, membantu orang miskin, membukakan lapangan kerja untuk orang-orang gak mampu. Nah, membuat masjid untuk sholat berjamaah, membuat kajian untuk mendatangkan dai dan orang-orang di sekitar untuk menuntut ilmu. Banyak sekali kebaikan yang akan terbuka. Nah, di sini miskin di sini maksudnya apa? Yaitu tawadhu, rendah hati. Ya, sampai Nabi berdoa, Ya Rabb, ahyini bi zumratil masakin. Ya Rabb, bangkitkan aku bersama gerombolan orang miskin. Yaitu apa? Orang-orang yang tawadhu. Abu Bakar As-Siddiq termasuk miskin. Dari sisi apa? Tawadhu maksudnya. Umar bin Khattab pernah datang kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, separuh harta aku kasihkan kepadamu ya Rasulullah, fisabilillah. Umar mengira ini sudah paling banyak separuh hartanya yang dipersembahkan untuk fisabilillah ini. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya dikasihkan. Ya, sampai kata Umar, sudah kali ini gak bisa dah ngalahin dia Abu Bakar As-Siddiq dah. Nah, begitu pula Abdurrahman bin Auf. Dia takut dengan fitnah dunia. Semua hartanya dikasihkan, diganti sama Allah berlipat-lipat. Dihabisin lagi, diganti lagi sama Allah. Jadi kalau Anda infak sedekah, nggak akan ada miskinnya. Ya, nggak usah ngayal takut miskin. Ya, dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari, ya Nabi SAW bersabda, ya di antaranya orang yang bersedekah, ya bil makna, lupa lafaz hadisnya. Ya. Ma naqasat shadaqatun min malin, kata Rasulullah. Ma naqasat shadaqatun min malin. Enggak akan kurang sedekah dari harta ini. Artinya apa? Harta kita enggak akan kurang. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah coba mungkin ya? Antum mungkin infak sekian ratus ribu. Tiba-tiba ada rezeki, ketika itu diganti sama Allah. Kadang berapa hari kemudian, pernah coba enggak? Nah, jadi untuk infak sedekah nggak harus nunggu kaya. Ya, berapa yang bisa antum keluarkan? Keluarkan. Ya, jadilah orang yang suka memberi. Jangan jadi orang yang senang untuk dikasih. Ya, terus beri terus, kasih terus. Ya, wallah akan ditambah rezekinya. Nggak usah takut miskin. Ma naqasat shadaqatun min malin. Nggak akan kurang harta kita dari sedekah yang kita sedekahkan. Apa bedanya infak sama sedekah? Pertama, sedekah lebih umum, infak lebih khusus. Kedua, infak lebih ke arah harta, duit. Ya, kalau sedekah lebih ke arah barang. Nah, lebih umum. Nah, fa aina rahmatullahi jami'an. Kemudian apa kaitannya sama hadiah lain lagi? Kalau hadiah lain, kalau antum dapat teman-teman di sini ahlul bait Nabi. Antum kalau ngasih dia jangan niatin infak sama sedekah, dia nggak boleh nerima. Antum niatin hadiah. Ya, sebagaimana Nabi SAW waktu itu mau dikasih sedekah oleh siapa? Zainab bintul Harith, wanita yang meracuni Nabi dengan daging kambing, dan Nabi nggak mau nerima sedekah kalau hadiah diterima sama Nabi SAW. Nah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Tadi athar kelihatan, atharnya orang yang ikhlas itu kelihatan. Ngomongnya Masya Allah kelihatan. Dia jaga lisannya, amalan kebaikannya coba diempet, ditahan, gak dikeluarin, gak dipamerin. Tapi hati-hati ya, jebakan iblis sangat dahsyat. Iblis tahu mau jebak siapa, mau jebak ustadz, mau jebak dai, jebak syekh, mau jebak orang yang penuntut ilmu, mau menjebak orang yang soleh, ahli ibadah, mau ada pun orang bodoh gak perlu jebak. Nah, karena katanya mereka apa? Ya, untuk orang yang bodoh nggak punya ilmu, kita nggak bersusah payah, nggak banyak mengeluarkan tenaga. Nah, ini yang ngomong siapa? Jin, pengakuan jin. Ketika mau menjebak ahlul ilm itu butuh jerih payah yang sangat berat. Termasuk hati-hati orang yang mukhlis selalu diintai sama iblis sama pasukannya. Kapan ikhlasnya dia? Ya, akan ada saatnya dikeluarkan.
Nah, hati-hati, subhanallah, kadang infak sedekah tangan kanan berinfak sampai tangan kiri nggak tahu, saking merahasiakannya. Masya Allah. Ditunggu sampai kapan lisannya keceplos, sengaja ingin pamer. Kalau keceplos nggak sengaja, mungkin bisa jadi nggak masalah. Tapi kalau keceplos sengaja disebutin, tuh fulan dulu waktu dia belum sukses, aku bantu terus itu. Sekarang Masya Allah udah punya istri 2, rumah 2, motornya Masya Allah. Gara-gara siapa coba? Oh, dulu saya bantu sebulan sekali 10 juta. Nah, keceplos. Gue ini jebakan iblis. Nah, begitu pula, ini jebakan iblis seperti apa? Antum belanja di pasar, belanja di mall, pakai tas, sama iblis tasnya dibolongin. Belanjaan antum yang belanja tadi protol, kalkis mafkuk, seperti tas kantong yang bocor, protol. Lagi belanja di pasar, beli beras, dilubangin. Beli kacang hijau, dilubangin. Ya, beli kacang merah, dilubangin. Beli gula merah, dilubangin terus sampai pulang ke rumah, loh kok kosong? Inilah jebakan iblis. Amalan yang lainnya, Masya Allah, punya tamu. Bismillah. Tamu datang dari jauh, teman hijrahnya dia, motoran dari Masya Allah Jawa Timur ke Tangerang. Ya, habis datang ke rumahnya, wah dijamu semua, dikeluarin. Tamunya pulang. Setelah tamunya pulang, cerita sama istrinya, nih fulan yang tamu tadi tahu, dulu dia mantan pezina, dulu dia mantan pemabuk, dulu dia akhlaknya bejat banget. Alhamdulillah kita jamu nih tamu kita ini. Ini bocor lagi amalannya. Coba jebakan mereka. Ya, ketika juga demikian, jebakan-jebakan iblis. Di antaranya juga yang sholat malam. Masya Allah, sholat malam. Pertama seumur-umur sholat malam 1:30. Biasanya sholat malam adzan subuh kurang 5 menit. Ini sholat malam 1:30. Cerita ke temannya, ya Allah tadi malam ya Allah anakku rewel, akhirnya aku sholat malam 1:30 sampai hampir subuh. Enaknya sholat ya Allah, rasanya paling khusyuk gitu ya. Udah sholat malam sekali lagi 1:30, seumur-umur setahun sekali, bocor lagi amalannya. Ya. Nah, puasa juga demikian. Puasa Daud, puasa Senin Kemis. Sudah cerita, subhanallah, maunya disembunyiin, bocor lagi. Hati-hati, ini jebakan iblis, ya. Jebakan iblis, laknatullah alaih. Kemudian yang berikutnya, rahimakumullah, maka sekali lagi athar nampak dari apa? Dari orang tersebut, dari apa? Istiqomahnya dia untuk mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang memuji, itu bukan berarti apa? Ikhlas kita teracuni, bukan. Orang yang memuji itu apa? Bisa jadi wujud testimoni orang, pujian orang kepada dia. Orang itu ada nggak ada di situ, orang yang baik tersebut ada nggak ada, itu menunjukkan apa? Mencerminkan di antaranya apa? Baiknya dia. Ya, di antara baiknya dia. Sampai bukan hanya itu, sampai ketika rohnya dicabut, dibawa oleh malakul maut, ya. Sampai rohnya dibawa naik ke langit, ya, malaikat pada bertanya, ya, roh siapa yang baik dan wangi ini? Ya, ini adalah roh fulan bin fulan. Rohnya, wanginya seharum namanya. Coba, ajib. Nah, kebaikan itu apa? Menimbulkan athar, bekas. Ya, kalau malaikat ketika apa? Naik ke langit, mencium aromanya, wangi, juga namanya, masya Allah baik. Di dunia juga demikian, manusia apa? Sering menyebutkan kebaikan dia. Ya, walaupun kita nggak niatkan, kita pengin riya, kita pengin ujub, kita pengin sum'ah, ya, nggak, bukan karena itu. Tapi memang mereka sendiri yang apa? Memberikan keterangan bagaimana sih diri kita sebenarnya. Oh si fulan itu masya Allah pemalu. Oh si fulan itu masya Allah disebutin kebaikan-kebaikan. Ya, kalau ada di hadapan Anda, ya Anda sampaikan. Ya, Anda sampaikan. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun. Kalau enggak ada di hadapan Anda, enggak membahayakan diri Anda. Enggak membahayakan diri Anda. Wallahu a'lam bissawab. Kayak lemah lagi nih. Taib. Karena wudu merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Dia amalan-amalan al-jawarih.
Tapi wudhu itu termasuk amalan yang kadang kalau kita wudhunya di masjid kelihatan orang. Kalau kita wudhu di rumah, mungkin istri pun nggak tahu. Ya, makanya ini nampak orang yang wudhu, masya Allah wudhunya karena Allah, betul-betul dibasuh tangannya. Ya Allah yarham ya, seperti Jihumam ya, termasuk yang patut dicontoh. Dia itu kalau wudhu betul-betul lama. Ya, ketua MBI yang pertama itu ya Allah yarham. Wudhunya lama, pelan-pelan. Ya, betul-betul diresapi. Hadits riwayat Imam Muslim. Ya, tidaklah seorang hamba mukmin yang berwudhu kecuali apa? Kecuali apa? Keluar bersama air wudhu itu apa? Tetesan-tetesan wudhu itu apa? Dosa dia. Ketika ya membasuh mulut, ya, di subhanallah juga dihapuskan dari apa yang kita lakukan, dari lisan kita, wajah kita, dari mata yang kita pandang, tangan kita, dari kedoliman tangan kita, dari gadget atau mukul orang, kemudian telinga dari apa yang kita dengar, ya, kaki dari langkah kaki kita yang subhanallah ya ada unsur kedoliman, apa? Dihapus dosa-dosanya. Jadi dibayangin pelan-pelan, digosok, jangan keburu-buru ya, santai aja digosok pelan-pelan. Ingat, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya wajib menyela-nyela jari jemari. Ada yang mengatakan sunnah, mau ada yang mengatakan wajib. Di sela-sela ya dibersihkan, karena ada yang kadang nggak kena air atau dia kena air kalau betul-betul digosok. Apalagi ketika apa? Ketika suasana dingin, tapi dinginnya apa? Dingin kering seperti di Arab. Itu harus digosok makanya. Kalau kita kan dingin lembab, di sana dingin kering. Jadi ada sebagian daerah anggota tubuh yang nggak kena air kecuali harus digosok. Ya, kemudian jenggot yang punya jenggot lebat ya di sela-sela. Ya, yang nggak punya jenggot santai. Nah, yang nggak punya jenggot nggak perlu numbuhin jenggot. Nah, kecuali jika murdan. Itu murdan siapa? Orang laki tapi mirip cewek. Mungkin perlu untuk numbuhin jenggot. Ya, hukum asal nggak usah tumbuh jenggot. Kalau di Arab orang murdan ini bahaya. Ya, kenapa? Karena fitnah bagi kaum laki-laki. Laki-laki tapi apa? Betul-betul parasnya kayak perempuan. Walaupun dia nggak bencong nggak apa, memang dari Allah wajah dia seperti itu. Nah, makanya subhanallah. Kalau laki-laki pengen tambah kayak laki-laki, justru jenggotan, jangan dipotong jenggotnya. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Wah, di sela-sela jenggotnya, kemudian depan telinga jangan dilupakan, dibersihin. Dan ini menunjukkan apa? Orang yang wudhunya juga istiqamah, betul-betul wudhu, ini menunjukkan keikhlasan dia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala nggak mungkin sendirian pengen pamer sama siapa? Pamer sama jin, ya. Dibersihin betul, ya. Pamernya sama Allah Subhanahu Wa Taala saja, ini khusus untuk Allah. Nah, juga demikian, man istata ayutila ghurratahu falyutil wudu'ah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang ingin ghurra muhajjalinya itu banyak, maka perpanjanglah wudu. Jadi orang yang nanti sering wudu, ya wudunya diperpanjang, ghurra muhajjalinya juga besar. Ghurra muhajjalin kalau seperti kuda, ada bekas putih di dahinya sama di kaki-kakinya. Dan inilah yang membedakan mana umatnya Nabi Muhammad di padang mahsyar dan bukan umatnya Nabi Muhammad. Karena wudu termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad. Maka Nabi bisa membedakan mana umat-umatnya Nabi. Kelihatan ghurran muhajjalin. Ghurra muhajjalin, cahaya putih ya yang ada di tubuh dia, ya bekas wudunya itu bersinar. Sehingga Nabi bisa membedakan mana umatnya Nabi Muhammad. Karena bayangin dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat manusia berkumpul. Dan ini kekhususan umat Nabi Muhammad, ya. Ada ghurrah dan muhajjalin ini. Fa ini rahmatullah jami'an. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Maka jika dia memelihara berarti dia menjaganya karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang semacam ini pasti orang mukmin. Orang semacam ini adalah orang pasti dah mukmin. Ya. Apalagi kalau naik ke derajat di atasnya, muhsin. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Definisi orang muhsin, Anda beribadah
Seperti apa? Seolah-olah Allah apa? Seolah Anda melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Seperti apa? Dia melihat Allah. Wa illam takun tarah faka'annahu yarak. Kalau Anda gak bisa merasa seolah-olah Anda bisa melihat Allah, rasakan seolah-olah Allah lah yang melihat Anda. Allah yang selalu mengawasi diri Anda. Antum sholat, pengen diawasin Allah. Ada muraqabah, dipantau sama Allah. Itu hadirkan perasaan sholat dipantau sama Allah. Bukan ingin dipantau istri, dipantau anak, dipantau tetangga, dipantau medsos, bukan. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan rahimahumullah. Berapa banyak di antara para ulama sholat malam, ya, sholat malam 20 tahun istrinya nggak tahu kalau suaminya sholat malam dari tengah malam sampai menjelang fajar. Tahu-tahu istrinya bangun, suaminya sudah di sampingnya. Padahal semalaman istrinya sholat terus. Ada juga di antara yang disebutkan dalam kisah para ulama salaf, ada yang subhanallah seorang laki-laki ini sholatnya ini selalu menyembunyikan sholatnya, tapi ibunya nggak bisa dibohongin. Ya, ibunya setiap masuk kamar anaknya selalu didapati tempat sujud anaknya itu basah dengan air karena tangisan anaknya tadi. Bukan berarti membohongin ibunya, tapi apa? Ingin menyembunyikan ibadahnya. Nah, kelihatan ibunya sampai terenyuh. Anaknya apa? Menghentikan sholatnya ketika ibunya mau masuk kamarnya. Padahal tempat sujudnya itu basah. Subhanallah, bayangin. Ada di antara para ulama salaf, sholat malam, saking sering sholatnya, ada yang buta di antara mereka. Karena sering nangisnya, habis cairan mata. Ada di antara mereka yang sering sholat malam, di pipinya seperti ada rel, jalurnya air mata. Subhanallah. Jangan sampai apa? Kita jadi orang yang paling sulit nangis. Sholat malam gak pernah nangis. Imam membaca tentang ancaman-ancaman Allah, gak pernah nangis. Ya, antum kalau naik motor itu penting intercom dipakai. Intercom jangan hanya dipakai guyon, candaan. Gak ada faedahnya. Perjalanan sejauh ini mau ngapain? Intercom pakai untuk ketaatan Allah, dengar kajian. Kemudian dengar tausiah, murojaah Al-Quran itu penting. Wallah antum merasakan wallah nikmat, ya. Antum dengar Al-Quran nangis sambil nyetir motor tuh. Nah, dengar tausiah, dengar kajian-kajian yang melunakkan hati, ya. Apalagi yang pakai mugi-mugi, ya. Kebiasaannya orang yang punya kekuatan itu mendolimi yang lemah. Orang yang besar mendolimi yang kecil. Truk sukanya mendolimi mobil yang kecil, kendaraan kecil. Demikian para penguasa cenderungnya apa? Mendolimi rakyatnya. Ya, demikian suami yang punya kekuatan bisa mendolimi istrinya. Oleh karena itu apa? Minta sama Allah. Ya, minta sama Allah agar dimudahkan. Dan itu tabiat, ya. Memang tabiat apa? Tabiat mereka yang kuat mendolimin yang lemah. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Ketika Nabi berjalan bersama sahabat, Nabi melihat kambing punya tanduk, dolimin kambing yang gak punya tanduk. Kambing yang punya kekuatan, dolimin yang lemah. Kemudian Nabi berhenti, Nabi bilang kepada sahabat, Ta'al, sini kalian. Sayuktas yaumal qiyamah. Ya. Dzul jalha lidil qarna. Ya, dzul jalha lidil qarna. Nanti di hari kiamat, kambing yang gak punya tanduk akan mengkisos di padang mahsyar nanti kepada kambing yang punya tanduk yang dolimin dia. Bayangin, ini hewan itu ada kisos. Hewan yang lemah akan mengkisos, membalas hewan yang kuat yang tadi mendolimi di dunia. Bagaimana dengan manusia? Kedoliman kita, ini hewan. Ya, setelah saling kisos mengkisos hewan tadi, kemudian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ketika di padang mahsyar, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naba ayat terakhir. Bagaimana bunyinya? An-Naba ayat terakhir. Langsung searching. Ya laitani kuntu turaba. Nih, apa kata mereka orang-orang kafir yaumul qiyamah? Ya Allah, seandainya aku jadi debu kayak hewan-hewan ini, ya Allah, selesai urusan. Kenapa? Karena mereka faham sebentar lagi mereka mau digeret sama malaikat ke neraka. Subhanallah. Makanya mereka sudah berharap, ya Allah, sudah jadikan debu aja, selesai dah, gak ada perhitungan setelah ini. Gak ada, maksudnya gak ada neraka, karena mereka gak dihitung. Nah, gak dihisab, langsung. Nasallahu alaihi. Ini rahmatullah.
Maka juga itu, orang yang punya kekuatan lebih biasa dolimin yang lemah. Makanya disebutkan para ulama, untuk menasihati pemimpin, makanya dengan cara yang baik. Bukan pemimpin dijatuhkan namanya di media, di hadapan umum, di mimbar, tulisan-tulisan. Bukan. Kenapa? Karena tabiatnya mereka itu apa? Punya kekuatan. Orang yang kuat, kalau dinasihati dengan cara yang gak baik, kalau dia marah, bisa bantai rakyatnya. Kasusnya di mana? Suriah, gak usah lama-lama. Suriah. Walaupun kita tahu Bashar al-Assad siapa, tapi cara seperti kemarin tidak dibenarkan oleh para ulama. Apa yang terjadi? Sampai detik ini 300.000 jiwa melayang, yang perempuan diperkosa 100 orang laki-laki. Nah, yang sampai detik ini nggak dapat air, nggak dapat makan, nggak dapat minum, nggak dapat listrik. Bayangin, karena salah, nggak mencontoh apa metode Nabi SAW. Demikian kaum istri kalau nasihatin suami, yang suami punya kekuatan juga harus dengan hikmah. Ya, karena kalau suami punya kekuatan marah, bisa rusak rumah tangga, bisa cedera si wanita. Nasallahu alaihi. Ini termasuk hikmah. Ya, demikian pula Anda yang punya motor gede juga demikian. Ya, apa? Jangan ada tabiat mendolimi orang di sekitarnya. Ya, wa ini rahmatullah jami'an. Tarbiyah untuk kita semua. Untuk apa? Tazkiyatun nafs, bersihkan hati kita. Wah ini sekali lagi, ya orang yang menjaga keimanan. Tadi doa tadi belum selesai ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa antakfirani. Dan ampunilah aku ya Rabb. Wa antakfirali. Kemudian apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa antakfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnah, dan kau beri rahmat aku ya Rabb. Wa in aradta fitnata qaumin, dan jika engkau hendak memberikan fitnah kepada kaum, maka wafatkan diriku ya Rabb, aku tidak terjerumus dalam fitnah tersebut. Was'aluka hubbak, aku minta kecintaanmu ya Rabb. Termasuk duduknya antum menuntut ilmu akan menimbulkan kecintaan Allah. Antum ziarah di antara antum akan menambah kecintaan Allah. Antum saling tolong menolong karena Allah akan menimbulkan kecintaan Allah kepada antum. Nah, ini apa termasuk diambil nih, sering ziarah itu penting, nambah cintanya Allah kepada kita. Ya, sering duduk karena apa? Cinta karena Allah juga apa? Menambah kecintaan kita. Kemudian duduk karena Allah, bermajelis ilmu juga akan menambah kecintaan Allah kepada kita, juga tolong menolong. Ya. Nah, fa ini rahmatullah jami'an. Kemudian apa? Ini doa ini juga termasuk apa? Sebab di antara sebab orang-orang yang cinta kepada Allah juga cinta kepada kita. Dengan doa ini orang-orang yang soleh akan cinta sama antum. Nih, makanya hafalin doa ini ya. Nah, adapun syarah selengkapnya sudah ana tulis di WA. Mungkin Cancan masih ada tulisannya, di-share di grup nanti insyaallah. Kemudian rahmatullah jami'an. Orang semacam ini pasti orang mukmin, ikhlas. Antum lihat halaman 44. Ikhlas dalam perbuatan yang mendatangkan manfaat dari sisi lain tentu lebih sedikit jika berkaitan dengan perbuatan badaniyah. Ya. Contoh Nabi SAW sebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 7 golongan itu? Imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil baik presiden, raja, termasuk antum sebagai pemimpin bagi rumah tangga. Antum adil. Adil apa? Adil sama istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, ya. Adil kepada anak-anak, ya kan? Nah, ini termasuk adil, ya, pemimpin yang adil. Nah, dan seorang pemuda yang sibuk dengan ibadah kepada Allah. Ini kedua. 7 golongan yang akan dikasih teduhan sama Allah di arah matahari, Masya Allah dekat 1 mil, padang mahsyar itu lurus, gak ada teduhan sama sekali, semua kepanasan, keringatan sesuai dengan dosanya masing-masing, jumlah keringatnya, ada yang ditenggelamkan karena keringatnya karena banyak dosa di dunia, ada yang keringatnya sedagu, keringatnya sedada, sepusar, sepaha, sebetis, semata kaki, tergantung dari dosanya. Maka ini orang-orang 7 orang ini akan dapat teduhan.
Selain imamul adil, berikutnya apa? Seorang pemuda yang sibuk ibadah kepada Allah. Wah, antum termasuk pemuda rata-rata ini. Sibuk ibadah kepada Allah. Kalau orang sudah sepuh, sudah 70 tahun sibuk ibadah, gak heran. Ya. Kenapa? Karena menurut pikiran, ini orang lebih dekat sama maut daripada pemuda. Nah, kemudian yang ketiga, warujulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dan seorang lelaki yang hatinya itu bergantung pada masjid. Selalu mendatangi sholat 5 waktu. Menghidupkan masjid, memakmurkan masjid dengan kajian dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu apa? Warujulan tahabba fillah ijtama'a qalbuhu wa tafarraqa alaih. Nah, atau wa ta'arraf, ya, ta'arraf alaih. Kemudian siapa? Yaitu 2 orang laki-laki yang mencinta karena Allah, berkumpul karena Allah, saling mengenal, saling menyayangi karena Allah, bukan karena dunia, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'atuhu imra'ah data mansib wa jamal faqala inni akhafullah. Ya. Di antara yang berikutnya yang berapa sekarang? Kelima, yaitu seorang lelaki, ya, seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cakep, cantik, punya kedudukan, ya, punya kedudukan. Kemudian laki-laki ini berkata, inni akhafullah, aku takut karena Allah. Permisi, kalau antum didatangi wanita kayak gini, ini sikap antum kayak gini nih, kuat-kuatan. Kalau antum didatangi perempuan yang cantik, cakep, wangi, tinggi, putih, mancung, semuanya lengkap sifatnya, di hadapan antum, ada di hadapan antum, dan antum di kamar di hotel sendirian didatangi. Kadang datang loh ya wanita kayak gini. Pernah kita nginep di salah satu kota di Jawa Timur. Subhanallah, wanita itu keliling ke hotel menawarkan dirinya, ya, menawarkan dirinya. Makanya apa? Kuat-kuatan iman. Ya, malu itu sebagian dari iman. Karena malu inilah Allah jaga kita. Kalau kita sudah hilang malu, sudah fasna masyid, fasna masyid. Silakan apa yang Anda perbuat, silahkan. Kalau nggak punya malu. Wa subhanallah, datang wanita kayak gini, ya, menawarkan dirinya, kemudian dia mengucapkan inni akhafullah. Inni akhafullah. Tapi kalau mata dia biasa melihat sesuatu yang haram, lisan dia sudah biasa mengucapkan kata-kata yang keji dan kata-kata yang terkait dengan wanita dan budak kemaluan. Kemudian hati dia sudah teracuni dengan pandangan yang terus bertubi-tubi, ya. Kemudian dia sering bergaul dengan teman-teman yang suka berzina. Kemudian dia suka menjauhi ketaatan Allah. Maka orang seperti ini ketika didatangi wanita seperti ini, bisa jadi langsung diterima itu tawaran. Dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Sebagaimana kisah orang yang terdahulu sebelum zaman Nabi SAW disebutkan, ada seorang lelaki yang dia cakep, ya, dan laki-laki ini berjualan di keliling kota. Kemudian diajak masuk oleh seorang wanita yang kaya, cakep, diajak masuk, ingin beli barang dagangan dia. Sama wanita ini ditutup, dikunci. Kemudian apa kata wanita ini? Pintu sudah kukunci, kamu gak bisa keluar. Kalau kamu melarikan diri, aku akan teriak, aku akan bilang kamu akan memperkosa saya. Ya, maka saat ini kamu harus mau berzina dengan saya, kata wanita ini. Ya, ini laki-laki, tinggal mereka berdua, gak ada pihak ketiga kecuali Allah. Kemudian laki-laki ini mikir, bagaimana solusinya? Kata laki-laki ini, izinkan aku kamar mandi dulu. Ya, dia ke kamar mandi, dia dapat ide untuk apa? Mengambil tinjanya di kamar mandi, tinja yang sudah ada di kamar mandi, dioleskan ke seluruh tubuh dia. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari kamar mandi, langsung wanita ini marah, teriak, disuruh pergi dari rumah. Akhirnya dia pergi, gak lama kemudian laki-laki ini meninggal dalam keadaan mayatnya sangat harum, kuburannya juga harum. Masya Allah. Spontan sama Allah, dikasih itu, biar orang tahu siapa dia sebenarnya. Kenapa? Karena menjaga dirinya dari perbuatan zina. Dari perbuatan zina. Nas'alullah al-afiyah, ikhwani fillah, hati-hati. Kadang orang-orang, kadang manusia takut sekali dengan zina, takut sekali dengan melihat wanita berpakaian tapi telanjang. Di dunia nyata, di dunia maya dia gak selamat. Hati-hati. Ya.
Ketika istrinya tidur, ternyata suami mukanya bercahaya karena HP melihat video porno. Nasallahu alaihi. Maka hati-hati antara dia dengan Allah, dicoba. Makanya dalam kata seorang penyair mengatakan, la takun fi nafsika al-quds amaman nas wa fi khalwatika iblis, katanya. Janganlah Anda ketika di hadapan manusia yang banyak, Anda menjadi orang yang sok suci. Ketika Anda berduaan dengan Allah, Anda menjadi manusia yang lebih buruk daripada iblis atau seperti iblis. Kata Syekhul Islam, tidak boleh mengatakan orang lebih buruk dari iblis, karena iblis yang paling buruk. Ya, nggak boleh memisalkan seperti iblis. Ya, iblis nggak bisa disaingin. Nah, karena iblis ujung-ujung kejahatan. Ini hanya permisalan seorang penyair saja. Jangan diri kita seperti iblis atau pasukannya. Nah, fa ini rahmatullah menunjukkan keikhlasan. Menunjukkan keikhlasan demi Allah. Kalau kita termasuk orang-orang yang menundukkan pandangan wallah, antum coba nih. Antum menjadi orang paling terkuat di ranjang. Kenapa? Karena sudah lewat semua. Wanita paling cantik ya yang di rumah kita yang halal. Mau ngelihat yang haram, dunia maya, dunia nyata, paling hanya ngelihat, nggak bisa ngerasakan. Itu pun milik orang, ya. Itu pun belum halal. Kalaupun ngayal poligami belum tentu diizini. Ya. Sudah yang halal 1 rasa 4 lebih baik daripada ngayal kemana-mana. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmatullah. Ya, sebagaimana dikatakan para ulama salaf. Ya, ulama di masa silam mengatakan, ya, atqakum, ya, huwa aqwahum fil firash. Orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang yang paling kuat di atas ranjang. Kenapa? Karena dia gak diracuni pandangannya dengan yang haram-haram. Yang dilihat hanya yang halal di rumahnya. Nah, subhanallah, ini rahmatullah jami'an, ya, yang perlu diperhatikan. Wah, gak heran kalau orang-orang di masa silam, orang-orang yang bertakwa, istrinya banyak. Para sahabat rata-rata poligami. Kenapa? Mereka orang yang bertakwa. Ya, dan mereka nggak cukup dengan satu. Ya, subhanallah, hati-hati kalau antum dapat istri satu, minta jatah sehari berkali-kali, nggak usah ngayal poligami. Satu udah kelepek-kelepek gitu kan. Nah, ini sampai terjadi di Arab, ya, terjadi di Arab ya, di teman-teman kita. Kenapa? Karena mereka terbiasa. Subhanallah, ajib, di beberapa daerah di Arab, terutama kampung Badu, nggak ada HP, nggak ada TV. Ya, pernah kami dapatin, ya, saking primitifnya mereka cerita, ketika baru menikah, mereka bilang, wah, katanya kalau habis nikah, ini masih kecil-kecil nih, masih bawah 20 tahun. Katanya kalau habis nikah kita punya anak. Sambil suruh-suruh ngomong di ruang tamu rumah mereka. Mana anak kita? Kok gak ada? Saking gak tahu cara bikin anak. Bayangin, gak pernah lihat gitu-gituan. Tiba-tiba ada anak-anak yang main bola sore hari itu, bolanya masuk ke pintu mereka, anak-anak langsung nerobos ke kamar mereka, langsung ngambil bola. Mungkin ini anak kita. Coba, saking gak taunya. Nah, ada juga subhanallah salah satu mahasiswa Indonesia, waktu itu subhanallah datang seorang laki-laki Badu. Ma'ruf ya, laki-laki Badu ini baunya bau kambing, jarang mandi, kusut, kucel, nawarin kepada orang Indonesia. Ngelihat akhlaknya orang Indonesia ini Masya Allah gitu ya. Ya waladi, wahai anakku, itu panggilan. Ya, maukah kamu nikah sama anakku? Ya, anak perempuanku. Belum kenalan, belum apa-apa, orang Badu langsung nawarin anaknya ke dia. Ngelihat penampilan si bapaknya kayak gini, bau kambing, kucel dan lain sebagainya. Oh enggak, makasih jazakallah khair. Enggak usah repot-repot dah. Nah, jangan tolak dulu. Salat istikharah. Berapa hari lagi aku kesini lagi ketemu sama kamu. Akhirnya salat istikharah betulan, datang bapaknya, jadi masih mahasiswa. Kemudian subhanallah, bapaknya ngajak dia ke rumahnya. Ternyata anak Badu ini, anak ceweknya, cakep Masya Allah. Walaupun Badu, ya, akhirnya tertarik dan nikah. Setelah dinikahkan, teman-teman mahasiswa setiap hari tanya, gimana tadi malam, sukses apa belum? Nah, subhanallah, kata mahasiswa Indonesia ini, selama 1 bulan aku nggak sukses. Mau deket, pegang dia lari, kabur. Coba, cara bikin anak aja nggak paham. Aku kejar ke dapur, lari kamar mandi. Aku kejar kamar mandi, dikunci pintu kamar mandi.
selama 1 bulan ngapain aku melihat yang halal, cantik, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kembalikan ke bapaknya, barangkali diajarin sama bapaknya. Dikembalikan ke bapaknya orang Badu. Kata bapaknya orang Badu, wahai anakku, kamu pulang dulu, kuliah dulu saja. 1 minggu lagi tak anterin anakku. Gitu. Diajarin sama bapak ibunya, tapi antum jangan tanya bagaimana cara ngajarinya. Ya. Nah, subhanallah, dikembalikan lagi. Apa kata mahasiswa ini? Ya Allah, sehari sampai 3 kali, 4 kali sekian. Kenapa? Setelah tahu itu halal. Yang haram-haram gak dilewati, setelah tahu halal, nikmatnya halal, Masya Allah berlipat ganda. Makanya enaknya pacaran ketika akad nikah. Kalau sudah pacaran dulu terus nikah, gak lagi senikmat ketika apa? Ketika pacaran halal. Nah, ini rahmatullah jami'an barakallahu fikum. Sekali lagi, ini diantaranya tadi yang jenis kelima, seorang laki-laki yang ditawari zina oleh seorang wanita tapi dia mengatakan inni akhafullah, akan mendapat teduhan di yaumul qiyamah. Nah, kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin ya akhfaha hatta la ta'lam shimaluh. Ya. Dan seorang lelaki yang bersedekah sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ya, sampai dia enggak tahu. Nah, maka ini termasuk apa? Tanda-tanda juga orang yang akan mendapat teduhan di yaumul qiyamah. Dan yang terakhir, warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Dan seorang lelaki yang sibuk berdua dengan Allah, gak ada orang lain, dia sibuk zikir, sholat, baca Al-Quran, dan kedua matanya banjir dengan air mata. Subhanallah. Ini termasuk apa? Air mata kita yang keluar karena takut Allah akan menjaga kita dari api neraka, juga akan mendapat apa? Gara-gara nangisnya kita tadi akan mendapat teduhan di padang mahsyar. Sepertinya kajian kita sampai di sini. Sekali lagi, kita belum melewati atau menghabiskan bab tentang niat. Berikutnya kita akan bahas di mana letaknya niat. Apakah niat itu harus dilafadzkan? Juga kita akan bahas bolehkah menggabungkan 2 niat dengan 1 amalan. Ya. Juga akan kita bahas apa tujuannya niat. Ya. Apa tujuan niat dan lain sebagainya dari pembahasan niat. Ya. Masih 1 kali pertemuan lagi untuk kita selesaikan tentang niat. Mungkin ada pertanyaan, 1 pertanyaan, tafadhol barakallahu fikum. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup, siap-siap ngegas ke al-ukhuwah. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga Allah selalu jaga hati kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas, selalu istiqomah di atas ketaatannya, dan semoga Allah jauhkan kita dari kesyirikan, dari segala amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.